banyaknya senang ini Mbak Tari belajar senam ya karena hujan nih Pak nggak memungkinkan untuk senam di depan jadi senamnya ditunda dulu ya semoga bulan-bulan depan insya Allah kalau cuacanya mendukung ya pagi ini bersama lagi dengan saya kalau kemarin Pak Dokter kan gantian ya kayak sekarang di hari pertama jadi pagi ini sebelum kita mulai pelayanan rohani Bapak Ibu seperti biasa kita akan belajar bersama dulu ya 30 menit pertama. Nah kalau kali ini kita akan belajar bersama tentang puasa gitu Bapak Ibu karena bulan ini insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan ya. Nah ini sebagai bekal kita untuk mempersiapkan puasa kita. Jadi yang pertama ini ada tips sehat dalam berpuasa. Puasa itu sebenarnya kalau secara kasat mata nih Bapak Ibu kita melihat mungkin kalau dari segi kesehatan atau segi sehari-hari paling gampang adalah menahan haus dan lapar Bapak Ibu selain dengan menahan emosi ngoten nggih. Tapi yang paling kelihatan adalah menahan haus dan lapar. Padahal selain menahan haus dan lapar, puasa itu juga terkait dengan pola makan, pola tidur, keseimbangan cairan, perubahan hormon dan perubahan gula darah. Pola makan jelas berbeda. Kita kalau misalnya puasa kira-kira tidak makan dulu berapa jam Bapak Ibu? Biasanya berapa jam? Yang ada yang begitu boten. Kalau udah senior pun boten itu gimana? Wah kalau anak-anak kok gitu gitu. Wah saya berapa jam boten gitu. Puasa kurang lebih 14 jam nih kalau di Indonesia Bapak Ibu dari mulai imsak hingga dengan azan maghrib itu kira-kira 14 jam. Nah 14 jam kemudian di siang hari yang kita aktivitasnya sangat banyak itu pasti akan mempengaruhi pola makan kita yang tadinya makan sarapan mungkin ya sarapan rutin makan siang nah jadinya di skip atau di awal bulan di awal hari kan yaitu saat sudah bangun sudah persiapan sahur mata kita itu akan merubah pola tidur seseorang kemudian keseimbangan cairan yang tadinya coba saya tanya kalau pas pertemuan kemarin saya ada door prize yang berani jawab yang bisa jawab dengan benar bisa maju satu antrian ini ada yang bisa jawab benar kebutuhan minum air putih air putih sehari seseorang itu minimal berapa liter Bapak Ibu? Berarti kurang susah ini pertanyaan kurang susah, betul minimal 2 liter nih Bapak Ibu karena ini semuanya pintar jadi semuanya sekarang ya jauh semua pintar berarti pertanyaannya terlalu gampang 2 liter, nah 2 liter ini biasanya kita kan terbagi pagi, siang, sore, gitu 2 liter ini akhirnya jadi modifikasi menjadi saat sahur dan bisa dimulai kembali setelah buka inilah yang namanya bisa terjadi ketidakseimbangan cairan kemudian ada lagi perubahan gula darah Bapak Ibu misalnya yang tidak memiliki sakit diabetes atau sakit gula puasa itu akan merubah profil gula seseorang contohnya biasanya dia gula harian gula tidak puasa itu biasanya 100, 110 120 gula tidak puasa kemudian saat puasa gulanya kan jauh lebih rendah dan jauh lebih stabil ketika seseorang itu puasa maka dari itu akan ada perubahan gula darah dalam arti yang baik untuk seseorang yang puasa dan tidak memiliki gula kemudian perubahan hormon karena apa? Bapak Ibu ketika kita puasa tidak ada makanan tidak ada energi yang masuk itu artinya tabungan energi kita yang di tubuh akan dipecah, akan digunakan di mana Bu Dokter yang digunakan cadangan yang di hati nah jadi hati kita, organ kita itu fungsinya kompleks nih Bapak Ibu ada yang untuk menyimpan energi ada yang untuk membuang racun seperti itu jadi untuk saat puasa gula yang tersimpan dalam hati untuk orang sehat atau untuk orang normal itu akan dipecah menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh maka dari itu puasa itu akan membuat seseorang itu sehat kemudian
dari sisi agama itu juga sudah saya menyelipkan sedikit ya. Ada ayat yang berbunyi orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ini sebagai landasan juga untuk kedokteran atau untuk kesehatan itu merumuskan beberapa alur atau beberapa screening untuk memutuskan seseorang itu layak puasa atau tidak. Karena yang tadi disebutkan dalam agama Islam kalau puasa itu adalah wajib, terutama wajib puasa Ramadan. Kemudian gula darah, Bapak Ibu di sini yang sudah lama bergabung dengan rohani sudah tahu nih Bapak Ibu, gula darah itu diperlukan tubuh sebagai sumber energi. Gula itu sumber energi terutama bagi organ-organ penting seperti otak, saraf, sel darah, dan otot. Semuanya itu perlu gula. Karena itu gula darah selalu dipertahankan antara angka 60 di Bapak Ibu, 60 sampai dengan 150. Ini baik puasa atau tidak puasa yang diseimbang adalah angka-angka seperti ini 60 sampai 150. Kemudian sumber gula darah itu sendiri adalah dari makanan dan minuman yang kita makan. Tadi yang seperti disampaikan cadangan atau simpanan gula ada di hati, lemak, dan otot. Sementara kalau kita puasa pada orang normal atau diabetes yang gulanya tidak terlalu tinggi, itu biasanya energinya diperoleh dari cadangan gula dari hati cukup untuk puasa selama 12 sampai 16 jam. Kalau puasa lebih lama dari 12 sampai 16 jam, maka akan digunakan cadangan gula yang disimpan dalam lemak dan otot. Nah, bedanya Bapak Ibu, kalau misalnya gulanya itu sangat tinggi, tidak terkontrol, biasanya sumber energi yang dari hati, yang di hati itu tidak cukup. Maka dari itu lebih cepat menggunakan cadangan gula yang di lemak dan di otot. Masalahnya, kalau penggunaan energi dari lemak atau gula yang dari lemak itu menghasilkan zat yang namanya keton. Nah, keton ini kalau dalam jumlah yang besar, dia akan berbahaya bagi tubuh atau seperti racun. Maka dari itu, resiko dari orang puasa dengan gula yang tinggi, gula yang terlalu tinggi atau tidak terkontrol, biasanya akan ada hiperglikemi atau gulanya di atas normal. Bisa sampai 400 nih Bapak Ibu kalau yang nggak stabil dipaksakan puasa. Nah, kalau dicek gulanya bisa sampai dengan 400. Hipoglikemi itu darahnya terlalu rendah. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami gula darahnya di bawah 60, keluhannya bisa lemes nih, Bapak Ibu gemeter, kemudian clear nih, berkunang-kunang. Nah, kalau misalnya hipoglikemi seperti tadi, hiperglikemi itu bisa kebalikannya, bisa sesak nih, rasanya sesak atau kesadarannya berkabut, maksudnya kesadarannya itu seperti orang ngantuk. Nah, itu berbahaya kalau hiperglikemi. Kalau sudah hiperglikemi atau gulanya terlalu tinggi, maka dia akan menjadikan ketoasidasi diabetes. Jadi kalau tadi Bapak Ibu, kalau tubuh kita memproduksi keton terlalu banyak untuk orang diabetes, khawatirnya akan terjadi ketoasidosis diabetik. Apa bahayanya Bu Dokter? Kalau ketoasidosis ini akan membuat Bapak Ibu tidak sadar. Ini Bapak Ibu, beda dengan gula darah yang terlalu rendah. Kalau gula darah terlalu rendah, Bapak Ibu tetap sadar, hanya saja lemes, glies, matan nggih, mau buat jalan kok berat. Tapi kalau yang sudah di atas 400, ketonnya terlalu tinggi, maka dia akan menjadi koma, pingsan. Kemudian dehidrasi dan trombosis. Seperti yang tadi kita ketahui, puasa itu kan tidak ada cairan yang masuk nih Bapak Ibu, rawan dehidrasi. Bapak Ibu jangan bayangkan kalau cairan tubuh kita semakin sedikit itu gulanya semakin sedikit. Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya ada air gula, air gula kalau misalnya airnya segelas ditambah gula 2 sendok itu akan larut biasa. Lebih kental mana antara air gula yang 200 dengan 2 sendok atau 100 ml dengan 2 sendok? 100 ml Ibu, jadi setengah gelas itu dengan 2 gula otomatis lebih kental. Nah, itu yang kita sebut dengan dehidrasi. Artinya gulanya tetap tapi cairannya itu justru lebih sedikit. Itu juga berbahaya. Ini rawan untuk terjadi koma. Kemudian
Nah, Bapak Ibu sebelum memutuskan akan puasa atau tidak, dinilai dulu keadaan Bapak Ibu. Penilaian sebelum Ramadan itu dilakukan 2-4 minggu sebelum berpuasa dengan melihat riwayat penyakit, penilaian resiko, bagaimana sebaiknya puasa, dan kapan harus batal puasa. Yang pertama, resiko tinggi sebaiknya tidak berpuasa. Itu adalah tinggi kemungkinan terjadi komplikasi saat berpuasa Ramadan. Contohnya apa, Bu? Risiko tinggi itu misal dalam 3 bulan terakhir Bapak Ibu ada yang pernah mengalami hipoglikemi atau gula darahnya terlalu rendah. Mungkin saat Bapak Ibu lemes sama tinggi sempat dicek gulanya itu 40, 50. Nah, itu berulang dalam 3 bulan terakhir. Sering nggak gula darahnya terlalu rendah dengan gejala seperti itu, maka tidak disarankan untuk puasa. Kemudian riwayat hipoglikemi berulang itu sama tadi Bapak Ibu gulanya terlalu rendah dan itu sering, kemudian tidak terasa hipoglikemi. Nah, ini juga catatan penting Bapak Ibu, mungkin ada yang beberapa kali pernah mengalami. Jadi aslinya gula darahnya itu saat dicek sudah rendah, sudah di bawah 60, tapi tidak terasa apa-apa. Nah, itu yang berbahaya. Karena apa? Karena istilahnya sinyal alarm tubuhnya itu bermasalah. Harusnya dia di bawah 60 sudah merasa lemes, pusing gitu, tapi kok malah di bawah 60 belum merasakan apa-apa, taunya gula darahnya sampai angka 10 baru dia tidak sadar. Nah, ini yang berisiko untuk berpuasa. Kemudian kontrol gula darah buruk. Sudah diobati Bu Dokter dengan insulin, obat gulanya ada 3 macam, sehari 3 kali, tapi gulanya terus di atas 300, di atas 350. Nah, itu ada Bapak Ibu memang yang karakter tubuhnya seperti itu tidak disarankan untuk puasa karena tidak stabil. Kemudian ketoasidosis 3 bulan terakhir tadi Bapak Ibu, misal 3 bulan terakhir Bapak Ibu ada yang dirawat di rumah sakit dengan koma karena gulanya, itu tidak disarankan untuk berpuasa Bapak Ibu karena belum stabil gulanya. Kemudian DM tipe 1, Bapak Ibu di sini DM tipe berapa? DM tipe? Tadi sudah ada yang bilang? Sudah, betul. Jadi Bapak Ibu di sini kebanyakan hampir semua Bapak Ibu DM tipe 2. Kalau ada lagi DM tipe 1, bedanya apa? Kalau DM tipe 2 itu biasanya diketahui saat sudah usia 30 tahun ke atas atau bukan didapatkan dari lahir. Kalau DM tipe 1 itu biasanya didapatkan dari lahir ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi begitu dia lahir, tes gulanya itu ternyata tinggi gulanya saat bayi. Nah, itu biasanya memang DM tipe 1, sama-sama sakit gula, cuma beda mulainya. Nah, kalau DM tipe 1 biasanya itu obatnya sudah pasti insulin, suntikan. Maka dari itu tidak diperkenankan untuk baiknya tidak diperkenankan untuk puasa. Kemudian penyakit akut, maksudnya adalah penyakit akut di sini Bapak Ibu punya sakit gula, kemudian saat bulan Ramadan itu Bapak Ibu mengalami sakit yang lain, contohnya demam atau infeksi saluran kencing, kemudian ada infeksi yang lain, itu tidak disarankan untuk puasa. Karena apa? Karena rawan untuk dehidrasi gitu. Jadi untuk baiknya tubuh adalah mempertahankan sehatnya dulu. Kalau sudah sehat, sakitnya sudah hilang, baru dipertimbangkan untuk puasa. Kemudian diabetes dengan hamil itu juga sebaiknya tidak puasa. Pasien cuci darah dan pasien dengan kerja berat. Kerja berat ini mungkin maksudnya adalah aktivitasnya menggunakan aktivitas fisik dalam waktu yang lama. Nah, itu tidak disarankan untuk puasa. Kemudian resiko sedang disarankan untuk tidak berpuasa, tapi kalau masih ingin puasa harus jalan evaluasi medis, penyesuaian pengobatan dan monitor dokter. Apa saja? Nggak kelihatan Bapak Ibu. Saya baca kemauan ya. Jadi kalau pasien resiko sedang itu adalah orang yang sakit gulanya stabil, kemudian tapi masih dengan obat-obatan, contohnya insulin dengan dosis yang kurang dari 2 kali. Misal Bapak Ibu, saya obatnya insulin Bu Dokter, tapi sehari banyak dengan diet saja. Jadi maksudnya kalau misalnya sakit gula, tapi dia gulanya tidak terlalu tinggi, nah itu boleh untuk berpuasa karena masuk resiko rendah. Pemantauan gula darah nanti Bapak Ibu di sini, apakah ada yang punya alat cek gula sendiri? Ada nih, sebagian besar ada nih. Nah itu boleh Pak Bu, kalau misalnya
saat puasa mau dicek gula itu boleh nih, jadi tidak membatalkan puasa, justru malah baik, yaitu untuk membantu mengidentifikasi dan mencegah kejadian hipoglikemi saat puasa. Jadi tidak membatalkan puasa Bapak Ibu nih kalau dicek gula nih. Kemudian aktivitas fisik saat berpuasa Ramadan, yaitu aktivitas fisik berat tidak disarankan di Bapak Ibu. Tidak disarankan saat berpuasa, terlebih saat mendekati buka puasa. Contohnya, mungkin Bapak Ibu mau usung-usung ngomong atau ini, mau usung-usung barang, mau geser-geser ruangan. Nah itu kalau bisa disarankan mendekati terawih. Jadi setelah buka puasa baru menggunakan energi, menggunakan tenaga, gitu ya. Karena kalau misalnya gula darah terendah kita saat puasa, misalnya orang normal nih Bapak Ibu yang bukan DM, gula darah itu paling rendah saat menjelang buka puasa. Gitu. Jadinya maka aktivitas seperti olahraga, belanja nih Bapak Ibu kan belanja puteri baru mau itu sampai Bapak Ibu puteri baru itu sebisa mungkin habis buka puasa, ini jangan menjelang buka puasa. Kemudian penyandang diabetes disarankan mempertahankan aktivitas fisik harian yang sudah biasa dilakukan. Jadi Bapak Ibu aktivitas fisik biasa dikerjakan seperti biasa, misalnya Bapak Ibu berkebun atau di rumah aktivitas rumah tangga, silahkan dilakukan seperti biasa. Tidak, puasa itu tidak menghambat aktivitas fisik Bapak Ibu yang biasanya. Kemudian aktivitas fisik tambahan dapat berupa sholat tarawih. Kemudian apa saya membatalkan puasa, yaitu kalau misalnya kadar gulanya kurang dari 70 atau 60 dan kadar gulanya di atas 300. Selain dua angka itu juga ada gejalanya Bapak Ibu. Kalau misalnya gula darahnya Bapak Ibu 70 tapi tidak ada aktivitas apa-apa dan itu diceknya mendekati buka puasa, nggak apa-apa dilanjut mawar. Tapi kalau misalnya itu diceknya jam 10 pagi, jam 12 siang, gula darahnya 60, mau coba puasa, nggak apa-apa, dicoba dulu aja sampai Bapak Ibu bisa merasakan ada gejala seperti lemas, boten, ngantuk atau boten berderingat atau boten. Ketika sudah muncul gejalanya, Bapak Ibu batalkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, oh aku lemas banget puasa iki ya, tak cek coba gitu ya. Jam 1, oh masih 60-an gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah nggak kuat ya harus segera dibatalkan, jangan dipaksa untuk melanjutkan sampai buka puasa. Kemudian contohnya hipoglikemik, gemeteran, berkeringat, berdebar-debar, pusing atau sakit kepala. Kemudian kalau hiperglikemia atau gula darahnya terlalu tinggi, itu akan ada kehausan yang berlebih. Bapak Ibu haus sekali walaupun sudah minum tapi tetap ada haus, kemudian laparnya itu banget, buang air kecilnya sering, kemudian kelelahan, kebingungan. Nah paling sering apa Bapak Ibu? Mual muntah. Jadi kalau orang diabetes sudah mulai bingung, agak kayak nggak sadar, mual muntah, curiganya gulanya itu terlalu tinggi dan sudah memproduksi keton yang terlalu banyak, itu menjelang ke koma diabetes. Jadi hati-hati tanda-tanda yang ini. Kalau di kesehatan Bapak Ibu, misal dokter suruh memilih ada pasien gula, kondisi mana yang lebih mudah untuk ditangani, apakah gulanya terlalu rendah, apa gulanya terlalu tinggi. Saya lebih memilih gulanya terlalu rendah, karena gula terlalu rendah ini Bapak Ibu minum air teh manis, insya Allah kembali gulanya. Tapi kalau sudah koma Bapak Ibu, ya sudah, karena harus ditanganinya secara intensif di ruang ICU biasanya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati tanda-tanda untuk hiperglikemik. Kemudian kebiasaan tidak sehat saat puasa Ramadan ini ada konsumsi makanan berlebih saat buka puasa, kemudian konsumsi karbohidrat dan gula tinggi, makan dengan waktu cepat, tidak sahur atau sahur terlalu dini, meningkatkan konsumsi gorengan, kurang tidur. Nah, Bapak Ibu, jadi ternyata sebuah penelitian itu mengatakan bahwa ketika sinyal kenyang kita Bapak Ibu saat makan itu sinyal kenyang kita muncul 30 menit setelah makan. Jadi apa artinya? Bapak Ibu ketika makan dengan pelan itu lebih baik daripada makan dengan cepat. Karena kalau
dalam 30 menit Bapak Ibu makannya santai, tenang, pelan, kebutuhan gulanya itu lebih efektif, lebih cukup untuk tubuh kita. Tapi kalau Bapak Ibu itu makannya cepet, itu akan membuat makanan yang masuk itu lebih banyak, karena waktu kenyang kita sudah kenyang, tubuh kita sudah kenyang baru 30 menit. Jadi disarankan Bapak Ibu makannya lebih pelan agar gula yang masuk juga lebih rendah daripada orang yang makan dengan cepat. Maka nih Bapak Ibu, kemudian konsumsi karbohidrat dengan tinggi. Nah ini juga sering nih Bapak Ibu, siapa yang buka puasanya ada kolak, ada gorengan, ada roti. Nah itu gitu. Jadi bertepung manis-manis. Nah itu yang disarankan untuk dirubah nih Bapak Ibu. Nanti dirubahnya seperti apa? Nanti akan dibahas. Jadi saat puasa itu justru malah baiknya adalah penurunan berat badan. Karena apa? Kenaikan berat badan saat puasa itu justru akan meninggikan angka gulanya. Kalau misal berat badannya turun, maka kontrol gula darahnya itu akan bagus. Buat Bapak Ibu, kemudian targetnya itu turun, yang normal turunnya adalah setengah kilo sampai 1 kilo per minggu. Kalau terlalu banyak itu jelek, kalau naik juga jelek. Jadi pasnya memang segini. Harus mempertahankan asupan kalori harian, kemudian kalorinya dibagi berdasarkan waktu sahur dan buka puasa. Nah, ini ada contohnya. Ini Bapak Ibu. Jadi setiap makan, Bapak Ibu ini saya ingatkan lagi, walaupun Bapak Ibu ada sakit gula harus tetap makan, ini Bapak Ibu. Banyak yang di pelayanan itu sakit gula justru malah nggak mau makan, takutnya gulanya tinggi. Justru itu malah bikin stres sel-sel tubuhnya sehingga gulanya tetap tinggi. Justru kalau kita makan dengan porsi yang benar, gula darah kita akan jauh lebih terkontrol. Contohnya ada nasi, seperempat piring itu isinya nasi, seperempat piring lagi isinya buat sayur-sayuran, seperempat lagi isinya protein, boleh telur, boleh daging ayam, gitu nggih. Kemudian boleh ikan, terus setengah lagi boleh bisa kacang-kacangan, kayak misalnya sayur kacang itu boleh, itu sayur dijadikan setengah dari piring itu boleh. Kemudian ada kurma boleh nih Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sakit gula boleh mencicipi kurma 1-2 biji itu boleh saat buka puasa. Kemudian ini buah tambahan, susu rendah lemak juga boleh. Perubahan dan penyesuaian obat. Jadi kalau misalnya ada insulin atau obat gula, jangan langsung di stop, tapi dipindahkan waktunya. Nanti kita akan belajar kurangi dosis obat atau insulin, kurangi frekuensi minum obat itu. Nanti bahas di sini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya pakai insulinnya biasanya pagi, siang, malam, itu boleh puasa boten? Nggak boleh ya. Jadi kalau yang dibolehkan penggunaan insulin itu adalah insulin yang digunakan sehari maksimal 2 kali. Ini Bapak Ibu, jadi pagi sama sore saat sahur dan saat puasa. Tapi lagi-lagi diingat-ingat keluhannya gejalanya. Kalau misalnya gejalanya muncul langsung stop. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu minum obat gulanya sehari sekali, sehari 2 kali, itu masih boleh. Sehari 3 kali apakah boleh Bu Dokter? Boleh. Caranya gimana Bu Dokter? Dicoba dulu, diminum saat sahur 1 tablet, kemudian yang 2 itu nanti saat buka puasa 1 kali, sebelum tidur 1 kali. Kalau misalnya itu obat gula, tapi kalau misalnya sehari sudah 1 kali 2 kali, tinggal digeser jemawan di Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya insulin itu sebaiknya memang maksimal yang boleh puasa untuk sehari 2 kali. Itu nih Bapak Ibu, jadi jangan dipaksakan puasa kalau misalnya gulanya itu tidak stabil. Dan puasa itu juga bagus Bapak Ibu bagi yang kolesterolnya kemarin mungkin tinggi. Nah itu puasa itu bisa menetralisir kolesterol dalam tubuh. Tapi dengan catatan saat buka puasa dan sahur gorengannya juga libur. Puasanya udah bagus buat fungsi kolesterol tubuhnya udah turun.
Nah, atau di top up atau ditambah lagi dengan gorengannya. Itu sama aja, nggih Bapak Ibu. Ada lagi sudah sih, Ibu sudah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dari puasa ini. Jadi kebutuhan minumnya juga nih Bapak Ibu, minum itu sangat pengaruh, apalagi kalau mungkin ini puasanya di musim hujan nih Bapak Ibu, tidak terlalu yang terik banget. Tapi kalau misalnya puasa di cuaca panas, lebih diperhatikan lagi karena secara tidak langsung tubuh kita itu mengeluarkan cairan dari keringat, nih, kemudian urin atau pipis. Nah itu juga bisa mengeluarkan keringat sehingga kebutuhan cairannya tetap minimal 2 liter. Minimal nih Bapak Ibu, jadi jangan sampai kurang dari 2 liter. Karena orang-orang dengan diabetes itu rawan sekali dehidrasi. Tuh. Ada yang menanyakan mungkin Bapak Ibu? Yang dulu mana kita? Kalau misalnya Bapak Ibu diresepkan obat misal ada keluhan sakit, diresepkan obat yang 3 kali sehari untuk misalnya contohnya antibiotik nih Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu batuk pilek, biasanya kita di pelayanan itu menyesuaikan puasa. Misalnya Bapak Ibu tetap mau puasa, kita biasanya resepkan obat untuk 2 kali sehari. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu diresepkan 3 kali dan mau puasa, boleh dijadikan 2 kali saja. Oke. Jadi insya Allah tetap aman. Kemudian obat-obatan yang boleh dan tidak boleh saat puasa Bu Dokter. Kalau misalnya Bapak Ibu ada sakit gula, kemudian diikuti dengan sakit asma, yang pakai obat bisa itu tetap boleh nih Bapak Ibu, karena itu dihirup masuknya adalah ke paru, bukan ke lambung, bukan ke kerongkongan. Jadi tetap bisa digunakan obat untuk asmanya. Kemudian Bu Dokter gatel, salep boleh kan Bu Dokter? Boleh kan Bu Ibu, Bapak-bapak? Boleh. Tetes mata boleh kan Bapak Ibu? Alhamdulillah pinter-pinter ini, senang saya. Jadi tetap boleh nih Bapak Ibu, diambil darahnya juga tetap boleh, nih. Yang nggak boleh itu adalah obat minum, nih Bapak Ibu, obat minum itu dilarang. Suntikan insulin itu juga sebenarnya tetap boleh, tapi pertimbangannya itu bukan karena masuk ke tubuhnya, tapi pertimbangannya adalah kemampuan Bapak Ibu yang menggunakan itu untuk puasa. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan betul? Sebenarnya ini singkat banget nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang sakit gula, sering ada keluhan lambung. Nah kalau misalnya Bapak Ibu sering dengan keluhan lambung, biasanya itu sudah termasuk komplikasi dari diabetes. Namanya gastropati diabetes. Jadi ada keluhan di lambungnya diikuti dengan gulanya tinggi. Apakah boleh Bu Dokter untuk puasa? Keluhannya biasanya tinggi Bapak Ibu, nyeri perut nih Bapak Ibu, biasanya di ulu hati. Jadi ada 2 macam, ada beberapa macam, yaitu yang di masyarakat ada MA, GERD, asam lambung, tukak lambung, dan dispepsia. Kalau di sakit gula biasanya itu MA atau asam lambungnya. Kalau GERD sama dispepsia itu juga mirip-mirip gejalanya Bu. Kalau GERD itu biasanya rasanya itu pahit di tenggorokan. Kemudian kalau makan rasanya kayak nyangkut-nyangkut. Nah itu ceritanya adalah GERD. Tapi kalau misalnya dispepsia itu biasanya keluhannya adalah penuh saat makan. Nah itu juga sesuatu sakit lambung. Apakah boleh kalau orang sakit mah itu mau puasa? Tetap boleh nih Bapak Ibu. Nah, justru bahkan kalau Bapak Ibu dengan sakit lambung, sakit mah itu puasa, dia akan jauh lebih sehat karena lambungnya itu bekerjanya jauh lebih ringan seperti itu. Jadi Bapak Ibu mungkin ada keluarga yang punya sakit mah cukup parah atau lambung yang kronis gitu. Kalau misalnya mau puasa itu tetap boleh. Jadi aman-aman saja untuk puasa, nih. Ini makan secukupnya saat sahur, hindari makan terburu-buru, pilih menu yang tepat karena kalau asam lambung itu pilih yang tidak asam ya. Contohnya kalau yang nggak asam itu ada pisang, apel, pir, nah itu buah-buahan yang tidak asam.
hindari makanan dan minuman yang memicu asam lambung tinggi. Contohnya makanan terlalu berlemak, terlalu pedas atau asam, kemudian kafein. Teh itu ada kafeinnya buatan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kagungan sakit mah atau asam lambungnya tinggi, buka puasanya dihindari menggunakan cukup air putih boleh, atau misalnya mau seger-segeran boleh jeruk hangat boleh, atau misalnya air jahe boleh. Gitu nih Bapak Ibu, mungkin tidak ada yang ditanyakan ya. Semoga belajar bersama kali ini kita bermanfaat untuk mempersiapkan tubuh kita saat puasa. Kalau banyak kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.